Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam syiar dan perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat dan bisa diterima oleh umat seperti halnya di Provinsi Papua. Salah satunya Yayasan Hikmah Ya Bunaya yang ada di Jayapura. Yayasan Hikmah Ya Bunaya yang berdiri sejak tahun 2003, kala itu didirikan oleh Haji M. Soleh, sosok pendakwah pedalaman yang selamatkan akidah di pedalaman, dengan etos kerja yang luar biasa, dan selanjutnya Haji Bambang Novianto, seorang mualaf kemudian memberikan wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk syiar Islam. Pada awalnya hanya dipakai untuk pengajian dan sholawatan biasa. Namun, seiring perkembangannya waktu mengalami perubahan luar biasa. Hingga saat ini menjadi sebuah yayasan Hikmah Ya Bunaya dan tidak hanya pondok pesantren, namun menjadi yayasan pendidikan mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Papua dimanapun Anda berada, kembali lagi menyaksikan acara Jejak Islam. Kali ini bersama saya Astrid Sigiarto. Kali ini saya berada di Lembaga Pendidikan Ya Bunaya. Yayasan ini memiliki 5 lembaga, yang pertama RA, yang kedua MI, yang ketiga MTS, yang keempat MA, dan yang terakhir Pondok Pesantren. Seperti apa kegiatan di Pondok Pesantren ini? Mari kita saksikan. Raudatul Atfal Ya Bunaya, pendidikan formal anak usia dini, dimulai dari usia 4 sampai dengan 6 tahun di sekolah tersebut. Berbagai proses pembelajaran mulai diberikan mulai dari sholat duha, hafalan surat pendek, infak, dan pendidikan agama, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pengenalan dasar-dasar komputer dan drum band. RA Ya Bunaya mulai berdiri sejak tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, selaku Kepala Sekolah Raudatul Atfal Ya Bunaya, di mana Raudatul Atfal Ya Bunaya ini pendidikan anak usia dini dari mulai 0 sampai 6 tahun, di mana usia tersebut adalah masa emas, dan di mana usia emas itu sangat penting bagi perkembangan anak ke depannya. RA Ya Bunaya ini sesuai dengan visi misi sekolah, menekankan pendidikan karakter, yaitu setiap harinya untuk menekankan pendidikan karakter itu anak-anak pembiasaan dengan sholat duha, berinfak, hafalan surah-surah pendek, hafalan hadis, serta sholat duhur. Selain kegiatan tersebut, RA Ya Bunaya juga ada kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu drum band dan kelas komputer. Fokus ke depannya, kami mengharapkan anak-anak ini lebih karena sesuai dengan visi misi, terciptanya anak-anak yang memiliki output dari sekolah ini. Anak-anak sudah sholat duhanya itu sudah semakin baik, sholatnya semakin baik.
Demikian halnya Madrasah Ibtidaiyah atau MI Ya Bunaya, berdiri pada tahun 2014. Dalam proses belajar mengajar diawali dengan pembiasaan apel pagi, pembelajaran TIK, pembelajaran P5 kelas 4 hingga 1, dan pembiasaan sholat dalam doa. Setelah sholat, serta pembelajaran ilmu agama tentunya sebagai yayasan pendidikan Islam seperti hafalan Al-Quran, pembacaan kitab kuning, dan juga pelajaran ekstrakurikuler lainnya. Untuk pembiasaan di Madrasah Ibtidaiyah Bunaya ini, anak-anak kami biasakan dalam membentuk karakter, ya, di mana akhlak yang kami utamakan, kemudian baru ilmu pengetahuan sesuai dengan misi yang ada di madrasah kami, menciptakan lulusan yang unggul berdasarkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan. Untuk Madrasah Ibtidaiyah Ya Bunaya ini kebetulan SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Tahun ini kami menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4, sehingga kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kami dalam praktek sekarang, sekolah kami sedang melaksanakan P5, ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang telah diterapkan. Untuk siswa MI Ya Bunaya sekitar 230 siswa, ya, itu jumlah siswanya. Gurunya sekitar 21, satu tenaga administrasi. Harapan kami selaku kepala madrasah untuk anak-anak kami lulusan anak MI Ya Bunaya mampu bersaing di dunia global dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah atau MTS Ya Bunaya berdiri sejak tahun 2020. Para siswa dan siswi diwajibkan untuk mondok di dalam pondok pesantren Ya Bunaya. Pemirsa TVRI Papua, kali ini saya berada di depan salah satu ruang kelas dari MTS dari Ya Bunaya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Saya Astrid, boleh tahu dengan Ibu siapa? Siti Khairiyah. Oke, boleh kita lihat kegiatan di dalam ruang kelas? Silakan. Kegiatan anak-anak, pembiasaan setiap pagi. Dalam proses pembelajaran menerapkan kurikulum K13 dan mengadopsi kurikulum Merdeka. Fokus pembelajaran mulai dari pembiasaan, literasi, baca kitab kuning, serta muatan lokal sebagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pembuatan noken sebagai kreativitas lokal, sari tilawah, kaligrafi, dan ekskul jurnalistik, serta tersedianya perpustakaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Sanawiyah Ya Bunaya adalah suatu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Hikmah Ya Bunaya. Madrasah Sanawiyah Ya Bunaya menggunakan kurikulum 2013, juga mengadopsi kurikulum Merdeka, di mana pemerintah menganjurkan atau mewajibkan kita untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Di MTS Ya Bunaya terbagi menjadi 6 kelas, masing-masing untuk siswa perempuan sendiri dan untuk siswa laki-laki sendiri. Karena di MTS Ya Bunaya adalah sekolah yang mewajibkan untuk anak-anaknya berasrama atau mondok. Jadi yang ingin bersekolah di MTS Ya Bunaya harus sudah siap untuk mondok atau berasrama. Untuk fokus pembelajaran di MTS Ya Bunaya, yang pertama yaitu biasanya pembiasaan setiap pagi hari. Setelah itu literasi, melaksanakan literasi, adanya pojok baca di setiap kelas. Setelah itu kita melaksanakan pembelajaran muatan lokal. Di sini kita mengambil yaitu noken. Noken adalah salah satu kearifan lokal dari tanah Papua, supaya anak-anak lebih mencintai budaya kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adapun kegiatan-kegiatan yang lain menunjang kreativitas anak-anak, MTS Ya Bunaya juga memfasilitasi, yaitu dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler antara lain pencak silat, sari tilawah atau tilawah, kaligrafi, dan jurnalistik. Dan untuk Madrasah Aliyah atau MA Ya Bunaya sendiri baru didirikan sejak tahun 2023 dengan mengacu pada kurikulum Merdeka. Dalam proses belajar mengajar, selain pembelajaran di kelas, lebih banyak difokuskan pada pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketua Pondok Pesantren Ya Bunaya Ahmad Basudin menyampaikan saat ini ada kurang lebih 105 santri dan santriwati belajar ilmu agama dan pendidikan formal selain teknologi, dengan harapan nantinya para santri bisa berdakwah dan mengembangkan ilmu di berbagai dunia kerja. Kegiatan aktivitas santri Pondok Pesantren Ya Bunaya yang pertama dimulai dari pagi hari, itu anak-anak setelah subuh
kita tuh ada kegiatan untuk ngaji kitab kuning. Setelah ngaji kitab kuning, anak-anak apel pagi, setelah apel pagi mandi, terus sarapan, setelah itu berangkat untuk menunaikan kegiatan formalnya, sekolah formal. Ada yang mulai dari MI Ya Bunaya, MTS Ya Bunaya, terus MA Ya Bunaya. Itu sampai setengah 3. Nah, setelah itu kegiatan nanti sholat asar selesai. Setelah sholat asar kegiatan lagi tahfidz Al-Quran. Nah, setelah itu selesai nanti jamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kegiatan lagi surukan Al-Quran. Setelah itu setelah isya kita sholat jamaah isya. Setelah sholat isya kita ada kegiatan namanya Madrasah Diniyah Ya Bunaya sampai jam 9-10 malam. Setelah itu kegiatan malam kayak sholat malam dan lain sebagainya. Untuk tambahan ekstranya malam Jumat kita ada baca Yasin tahlil setelah maghrib. Setelah isya-nya kita ada kegiatan Rotibul Hadat. Harapan kita untuk santri-santri yang ada di pondok pesantren ini, selain anak-anak kita, para santri ini kita didik secara ilmu agama, kita bekali ilmu pendidikan dan teknologinya, dan harapan kita ke depannya santri-santri yang ada di pondok pesantren Ya Bunaya itu setelah keluar dari pondok pesantren ini, harapannya supaya nanti bisa berdakwah. Harapan kita bisa mengembangkan ilmunya di tempatnya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Itu harapan kita semuanya. Maka di dalam pondok kita bekali dengan berbagai ilmu, mulai dari ilmu fisik, ilmu mental, supaya kedepannya nanti sudah punya modal ketika kembali ke rumahnya masing-masing. Ketua Yayasan Hikmah Ya Bunaya, Dr. A. Arif Rofiki, MPDI, Yayasan Hikmah Ya Bunaya memiliki 4 lembaga pendidikan formal dan pondok pesantren pendidikan non-formal. Selama ini, untuk operasionalnya ditopang operasional syariah atau SPP wali santri dan donatur tidak terikat. Meski demikian, perkembangan semakin pesat. Hal ini dibuktikan oleh siswa dan siswi dan santri dari tahun ke tahun meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Honorable Ustadz and Ustazah whom I respect, as well as friends of the speech participant I love. First of all, let us say thanks to Allah who has given His grace and guidance, so that today we can meet in here face to face in the speech competition without any obstacles. The second is salawat and greetings. Let us always deliver to our Lord, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak terlepas dari peran serta guru dan pengurus yayasan serta pengasuh pondok pesantren, sehingga masyarakat mempercayakan putra-putrinya dididik di Yayasan Hikmah Ya Bunaya. Hal ini dibuktikan pula pada tahun 2019, dipilih pemerintah pusat merealisasikan dana pinjaman tanpa bunga dengan tujuan memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu berupa wakaf mikro, selain program Jumat Berkah sebagai bentuk moderasi beragama di Papua. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pondok Pesantren Ya Bunaya ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh tahun 2003, tepatnya 15 Agustus 2003. Nah, beliau ini adalah sosok pendakwah di daerah pedalaman yang memang tekadnya kuat sekali untuk bisa menyelamatkan akidah saudara-saudara muslim di daerah pedalaman dengan cara rutin setiap event-event tertentu mendatangi saudara-saudara di pedalaman itu.
karena etos kerjanya dalam bidang dakwah yang luar biasa, akhirnya ada seorang mu'allaf ya, yang bernama Insinyur Bambang Nofrendi. Beliau mewakafkan tanahnya yang ada di sini ini untuk kemudian dikembangkan oleh Pak Kiai Soleh dalam bentuk pondok pesantren gitu. Nah, awalnya hanya sebatas pondok pesantren Salafiyah. Terus dalam perjalanan waktunya mulai tahun 2012 didirikanlah lembaga pendidikan formal, yakni Raudatul Atfal Ya Bunaya. Berkembang lagi di 2 tahun berikutnya Madrasah Ibtidaiyah Ya Bunaya, sampai kemudian berkembang lagi tahun 2020 didirikan Madrasah Tsanawiyah Ya Bunaya, dan terakhir tahun 2023 saat ini didirikan Madrasah Aliyah Ya Bunaya. Jadi total yang ada di dalam yayasan kita ini sekarang ada 4 lembaga pendidikan formal, RA, MI, MTS, MA, dan 1 lembaga pendidikan non formal, yakni Pondok Pesantren Ya Bunaya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas Yayasan Hikmah Ya Bunaya dalam menciarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Fokus sumber daya manusia wujudkan insan kamil yang beradab dan berdakwah sebagai tepis isu negatif pondok pesantren dengan kurikulum yang dikemas bernuansa Islami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, tak terasa kita telah berada di penghujung acara pada edisi Jejak Islam pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya Astrid Sigiarto mewakili seluruh rekan kerja TVRI yang sedang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.